pertemuan kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan segala cita-cita dan keinginan kita. Al-Fatihah ala hazin ya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan melaksanakan pertemuan dari pukul 20.30 sampai pukul 22. Dan nanti kita akan bagi pertemuan kita menjadi 4 sesi atau 4 babak ya. Sesi yang pertama nanti akan ada pemaparan dari Ustadz John Henry terkait dengan konsep dasar perwakafan yang ada definisi, jenis-jenis dan seterusnya. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan sedikit mengulas ya program-program dari wakaf uang pada khususnya. Kemudian yang ketiga nanti kembali Ustadz John Henry akan memaparkan terkait dengan pemanfaatan atau implementasi potensi-potensi wakaf ini untuk pengembangan perekonomian, terutama pada level yang kecil ya di lingkup Sumatera umumnya dan di lingkup Riau ya pada khususnya. Nanti beberapa model akan dipaparkan di sesi yang ketiga ini. Kemudian di sesi yang terakhir nanti kita akan adakan tanya jawab. Untuk mengefektifkan waktu, nanti jika dalam proses sesi 1, 2, 3 dan seterusnya ada pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu sekalian, boleh langsung ditulis di kolom chat, nanti kami akan membacakannya satu persatu dan akan dijawab oleh narasumbernya secara langsung insya Allah ya. Pertemuan ini kami rekam Bapak Ibu sekalian, nanti bagi yang ingin mendapatkan rekamannya bisa menghubungi nomor kontak ya di tempat pendaftaran acara kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita segera masuk ke sesi yang pertama kepada Ustadz Henry dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz Syahroni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alif baina qulubina. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka secara maya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama membincangkan salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu wakaf. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan kepada kita the miracle of wakaf atau keajaiban daripada wakaf itu sendiri. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dahulu Wakaf Mulia Institute ya. Jadi Wakaf Mulia Institute itu mempunyai misi pertama melakukan edukasi kepada masyarakat baik secara online maupun offline berkaitan dengan dunia perwakafan. Dan yang kedua turut serta dalam membantu masyarakat untuk berwakaf sehingga wakaf menjadi lifestyle. Yang ketiga melakukan kerjasama secara aktif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengoptimalisasi perkembangan wakaf di Indonesia. Dan yang keempat, mensupport lembaga sosial, pendidikan, kemasyarakatan dengan pelatihan untuk meningkatkan skill fundraising dan pengelolaan wakaf. Visi daripada Wakaf Mulia Institute menjadi lembaga yang terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Kemudian pengurus yayasannya, Pak Syahroni, itu sebagai pembina yayasan yang sekarang bertindak sebagai MC, kemudian saya sendiri, John Henry, sebagai pengawas daripada yayasan, kemudian Pak Iko Prianto sebagai ketua yayasan.
hari ini juga pada waktu yang bersamaan sedang melakukan training sensi pejuang wakaf. Kemudian Bu Nur Isnainiyati, sekretaris yayasan. Ini kami semuanya berasal dari provinsi yang berbeda ya. Pak Syahroni dari Jakarta, saya dari Pekanbaru Riau, kemudian Pak Eko dan Bu Nur Isnainiyati itu dari Yogyakarta. Nah, ini program syiar Wakaf Mulia Institute ya. Ada strategi seminar online ya tentang wakaf mulia, ada seminar konsultan wakaf 4.0, ada kajian intensif wakaf atau kiswaf, ada juga podcast wakaf mulia, ada in-house training, dan ada coaching klinik. Ini kita laksanakan secara online setiap hari, bahkan dalam satu hari itu mau 2-3 kali. Kemudian kita simak sejenak testimoni dari Pak Imam Nur Aziz, mantan Komisioner Badan Wakaf Indonesia Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Imam Nur Aziz, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, sangat senang sekali dan mendukung akan lahirnya pejuang-pejuang wakaf. Di samping saya ini Wakaf Mulia, sebuah yayasan yang insya Allah konsisten untuk memajukan literasi wakaf di Indonesia. Karena di Indonesia literasi wakaf ini masih sangat rendah dan perlu banyak sekali dukungan dari teman-teman di Wakaf Mulia. Kita ingin bersinergi, berjamaah, berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih bermartabat dengan wakaf. Insya Allah ya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keajaiban ya atau kedudukan istimewa daripada wakaf di dalam Islam. Yang pertama, wakaf ini merupakan salah satu kebajikan ya atau salah satu amal soleh untuk menyempurnakan kebajikan, atau bisa dikatakan jalan tol ya untuk bisa menyempurnakan amal soleh. Ini bisa kita lihat dalam surat 3 ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Lan itu sekali-kali tidak akan. Tanalu, kalian mencapai albir, puncak kebajikan. Atau bisa dikatakan kesempurnaan amal soleh. Ya. Hatta sehingga tunfiku, kalian mewakafkan mimma tuhibbun, dari aset-aset yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian wakafkan dari aset-aset tersebut, maka sesungguhnya terhadapnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, Waqi itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan albir di sini adalah surga. Artinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wakaf ini bisa mengantarkan kita secara cepat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadikan amal soleh yang kita lakukan itu menjadi sempurna. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu alaihim seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, dan seterusnya itu sudah melakukan banyak amal soleh. Tetapi amal soleh yang beliau lakukan itu beliau sempurnakan dengan wakaf. Ya. Nah, kita lihat ya. Seperti Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikisahkan Abu Talha atau nama beliau Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kalangan Ansar yang memiliki kebun kurma bernama Bayruha yang terletak tidak jauh dari Masjid Madinah sebagai harta paling dicintai dan dibanggakannya.
Ketika surat 3 ayat 92 ini turun, beliau langsung menemui Rasulullah SAW. Mengapa? Karena para sahabat ini sangat antusias untuk setiap amal soleh. Nah, beliau katakan kepada Rasulullah SAW, karena Allah katakan sekali-kali kalian tidak akan bisa mencapai puncak amal soleh atau kesempurnaan amal soleh sehingga mewakafkan ya dari aset-aset yang kalian cintai. Nah, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, saya ingin mencapai puncak amal soleh atau saya ingin menyempurnakan amal soleh saya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 tadi, maka terimalah kebun kurma Bayruha ini, satu-satunya harta yang aku miliki sebagai sedekah, maksudnya sebagai wakaf. Aku serahkan kepada Anda untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, Rasulullah SAW menyambut sedekah itu dan menguasakan teknis pembagian kebun itu kepada Abu Talha sendiri sambil berkata, inilah harta yang diberkahi. Bih, fa'innahu malun rabi. Itu kira-kira Rasulullah SAW sampaikan. Aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan dan aku menerimanya. Aku kembalikan kepadamu dan berikanlah ia kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Ija'alhu fi fuqara'i qarabatika. Jadi kira-kira begitu Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Talha Al-Ansari. Artinya kebun Bayruha ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi aset yang paling dicintai oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada beberapa alasan. Yang pertama, posisi kebun kurma ini berada dekat dari Masjid Nabawi. Ini kalau kita tinjau dengan pandangan sekarang ini, ya, lahan-lahan yang dekat dari keramaian itu strategis. Ya. Nilai asetnya saja itu tinggi, ya, apalagi kebunnya. Terus yang kedua, ya, mengapa ini menjadi aset yang paling dicintai oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu? Karena Rasulullah SAW sering mengunjungi kebun kurma beliau yang di Bayruha ini. Kita tahu, ya, rumah yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW, tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW, seseorang yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW melalui mimpinya menjadi sesuatu yang spesial. Kebun yang dikunjungi menjadi kebun yang spesial, penuh barokah. Rumah yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW menjadi rumah yang barokah. Dan seseorang yang bermimpi, ya, bertemu Rasulullah SAW menjadi sosok yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebun kurma yang di Bayruha ini sering dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, setiap kali Rasulullah SAW ya berkunjung atau mengunjungi kebun yang di Bayruha itu, beliau meminum ya dari sumber mata air yang ada di dalam kebun kurma itu tadi. Masya Allah. Tatkala surat 3 ayat 92 ini turun, Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu mewakafkan kebun kurma ini kepada Rasulullah SAW. Nah, oleh Rasulullah SAW, nazirnya atau pengelolaan atas kebun ini, atas harta benda wakaf berupa kebun ini diserahkan kepada Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu sendiri. Kemudian penerima manfaatnya siapa? Adalah keluarga beliau yang fakir miskin. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ij'alha fi fuqara'i qarabatika. Jadikan penerima manfaatnya itu adalah fuqara, fakir miskin dari keluargamu, ya, anak cucu dan seterusnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika surat 3 ayat 92 ini turun, datang pada Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah SAW, saya mendapatkan lahan berupa kebun kurma, ya, di mana saya tidak pernah mendapatkan lahan semahal ini, seluas ini. Ya. Dikabarkan bahwa kebun kurma beliau yang ada di Khaybar ini, itu di dalamnya ada 70.000 batang pohon kurma. Nah, sekarang omset per batang per tahun itu 35 juta. Berarti ada sekitar 5 triliun itu omsetnya saja. Nah, apalagi Khaybar, kalau kita sudah pernah ke Al-Madinah, Al-Munawwarah, ya, Khaybar itu berada pada posisi yang strategis juga. Nah, beliau datang pada Rasulullah SAW juga mengatakan, saya ingin menyempurnakan amal soleh.
Coba kita lihat hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh apa yang belum dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tatkala surat 3 ayat 92 ini turun, beliau ingin menyempurnakan itu. Karena Allah katakan sekali-kali kalian tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan amal atau albir sehingga kalian mewakafkan dari aset-aset yang kalian cintai. Nah, beliau datang pada Rasulullah SAW mengatakan, saya punya sebidang tanah di Khaybar berupa kebun kurma. Apa mada ta'muruni biha? Apa perintah engkau kepada aku ya Rasulullah SAW terhadap kebun kurmaku ini? Ya, Rasulullah SAW katakan, ya Umar, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta bisamariha. Wahai Umar, ya, jika engkau mau, engkau tahan pokoknya, kemudian engkau sedekahkan hasilnya. Wa tasaddaqa bi Umar fil fuqara wa dzawil qurba wa fil riqab wa ibnis sabil fi sabilillah dan seterusnya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengelola menjadi nazir ya untuk harta benda wakaf beliau yang berupa kebun kurma yang ada di Khaybar itu tadi. Kemudian menjadikan penerima manfaatnya itu adalah fakir miskin, keluarga, kemudian hamba sahaya yang dalam perjalanan musafir, kemudian fisabilillah yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wadhaif dan tamu-tamu yang datang, termasuk juga masyarakat atau sahabat-sahabat yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta bantu mereka untuk ikut mengelolanya. Kemudian yang kedua, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keajaiban daripada wakaf itu adalah tidak ada dari sahabat Rasulullah SAW yang tidak berwakaf. Ya. Tak ada dari sahabat Rasulullah SAW yang tidak berwakaf. Semuanya berwakaf dan mewakafkan aset yang paling dicintainya. Seperti sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang kita kenal sebagai panglima perang, ya, panglima perang. Apa yang diwakafkan oleh beliau adalah aset yang paling beliau cintai. Apa itu? Peralatan perang dan kuda perang. Baju perangnya, pedangnya, kemudian kudanya. Ada namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, ini juga seorang sahabat ya yang melakukan berbagai macam perjalanan dakwah sehingga aset beliau itu ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Kuburannya saja itu kita dengar berada ditemukan di daerah Cina. Punya aset di Madinah, punya aset di Makkah, punya aset di Mesir, juga punya aset di Cina. Nah, beliau itu juga mewakafkan sepertiga dari total aset yang beliau miliki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai rumah yang beliau cintai di Makkah Al-Mukarramah. Itu diwakafkan. Nah, itu diwakafkan. Penerima manfaatnya siapa? Terbatas kepada anak cucu beliau. Jadi banyak sekali. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mewakafkan banyak hal yang diwakafkan oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk juga wakaf uang. Ya, pernah mewakafkan 30.000 dinar. Kemudian mewakafkan 12 sumur atau sumber mata air. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, wakaf ini adalah mesin pahala. Kalau kita perhatikan sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit dari umat manusia itu berpikir untuk mendapatkan passive income. Ya, penghasilan yang pasif. Artinya ingin kepada kuadran 4, uang yang bekerja untuk dia. Ya. Ada juga yang sangat antusias menjadi ASN itu atau PNS. Kenapa menjadi primadona? Karena memang ada pensiun. Nah, pensiun artinya kita tidak kerja tapi gaji jalan terus. Nah, wakaf ini itu sebenarnya ketika kita berwakaf, maka wakaf kita ini sesungguhnya menjadi mesin pahala. Ya, mesin pahala. Rasulullah SAW katakan, "Idza matal insan in qata amaluhu ila min salasin, min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Apabila mati seorang manusia, wafat, maka putus amalnya.
Artinya amalnya di sini amal solehnya untuk mendapatkan pahala. Nah, kecuali apabila semasa hidup atau setelah dia wafat kemudian ahli warisnya mewakafkan, atau semasa dia hidup dia berwasiat ya untuk mewakafkan sepertiga maksimal dari aset yang dia miliki apabila dia wafat diwakafkan. Nah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang senantiasa berdoa untuk dia. Nah, sedekah jariah ini disepakati oleh para ulama adalah wakaf. Ya. Jadi ketika kita berwakaf, ya, maka sesungguhnya kita sudah membuat satu pabrik pahala. Ya. Ketika kita masih hidup, pahalanya ngalir. Kita wafat, pahalanya juga tetap ngalir. Bahkan wakaf ini, ya, wakaf ini dia seperti bola salju. Ya. Semakin lama pahala itu semakin membesar. Nah, dia tidak statis. Ya. Mengapa? Karena ada kewajiban, ya, yang harus dilakukan oleh nazir sebagai yang diamanahkan sebagai administrator dari harta benda wakaf untuk mengembangkan, menumbuhkan dan menambahkan harta benda wakaf itu sehingga manfaatnya juga bisa semakin meluas. Nah, kemudian dia juga menjadi solusi problematika umat. Ya, Rasulullah SAW ya, ketika itu didatangi oleh para sahabat yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Mengeluhkan apa? Karena musim panas, ya, musim kering, sehingga sumur-sumur para sahabat, ya, sumur-sumur penduduk Madinah ketika itu kering. Kecuali satu sumur, ya, yaitu sumur Yusuf. Yusuf ini orang Yahudi. Ketika melihat kondisi penduduk Madinah ketika itu kekeringan, maka dia gunakan kesempatan ini. Dia naikkan harga air. Sehingga para sahabat penduduk Madinah mengeluh pada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW dikumpulkanlah para sahabat-sahabat senior. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendengar hal itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu segera bergerak untuk membebaskan sumur tersebut. Sumur itu dikenal dengan sumur Raumah. Kemudian dibeli senilai 220.000 dirham. Ya, 20.000 dirham. Awalnya Yusuf tidak mau, tapi karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini pengusaha yang ulung, ya, ahli negosiasi, beliau sampaikan, udah kalau kamu tak mau jual seluruhnya, jual separuh lah. Meskipun dengan harga seluruhnya, ya. Nah, kamu kan masih punya separohnya. Yusuf termakan oleh dia negosiasi atau lobby dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tadi. Oke, saya jual. Dijuallah seharga 20.000 dirham. Nah, sehingga sumur itu separuh milik Utsman bin Affan, separuh lagi milik Yusuf. Nah, oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disampaikan kepada penduduk Madinah, hari ini adalah giliran saya, milik saya. Maka silakan ambil, ya, untuk 2 hari, untuk hari ini dan untuk besok. Karena besok adalah gilirannya Yusuf. Nah, ketika sampai giliran Yusuf besok tak ada yang datang. Kenapa? Karena semua penduduk Madinah sudah mengambil jatahnya untuk 2 hari. Akhirnya Yusuf menjual seluruhnya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sumur itu diwakafkan. Sampai hari ini sumur itu masih aktif, ya, disewa oleh Kementerian Perairan, Pertanian dan Perkebunan Kerajaan Saudi dengan sistem ukur. Artinya sewa jangka panjang 35 tahun dan dibayar di depan. Untuk mengairi 15.500 batang pohon kurma yang ada di sekitar itu. Insya Allah, ya, menjadi solusi, ya, menjadi solusi. Kemudian juga solusi untuk pengembangan dunia pendidikan. Khalifah Al-Ma'mun adalah individu pertama yang mengemukakan ide pembentukan badan wakaf untuk pembiayaan pendidikan. Bait Al-Hikmah merupakan perguruan tinggi yang didanai oleh dana wakaf yang dipelopori oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Kemudian Madrasah An-Nizamiyah atau juga dikenal sebagai Universitas Nizamiyah didirikan pada zaman Abbasiyah untuk menyebarluaskan ajaran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi mazhab resmi pemerintah Abbasiyah. Sekolah tersebut didirikan pada
abad ke-5 Hijriah oleh Nizam Muluk, yaitu seorang menteri pada masa bangsa Saljuk dan dianggap sebagai perguruan tinggi dibangun dalam Islam. Dia turut mendirikan lembaga pendidikan lain dengan dibiayai segala kemudahan termasuk perpustakaan, honorarium para guru dan beasiswa kepada yang terpilih. Jadi melalui wakaf. Ya. Nah, mari kita simak sejenak Universitas Al-Azhar Mesir. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk biaya penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Perjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar. Misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Quraisy Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Jadi banyak sekali ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lembaga pendidikan yang dibangun di atas harta benda wakaf, kemudian juga menggunakan instrumen wakaf sebagai financial fundamentalnya, ya, financial fundamennya. Termasuk diantaranya UII ya di Jogja, kemudian Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, termasuk juga Pondok Modern Gontor Ponorogo yang sampai saat ini sudah ada 20 cabangnya di seluruh Indonesia. Yang lahan wakafnya itu ribuan hektar. Nah, dari paparan tadi ya, kita ketahui wakaf itu merupakan jalan tol ya menuju kesempurnaan amal. Sekaligus dia juga merupakan tools untuk menyelesaikan permasalahan umat. Ya. Permasalahan umat itu ya masalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, mensejahterakan masyarakat umum, kemudian juga meningkatkan citra dan harga diri bangsa ini di tengah-tengah kehidupan bangsa internasional. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian wakaf. Kalau kita perhatikan ya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ya, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya. Nah, bukan seluruhnya ya, sebahagian. Bahkan kalau wasiat untuk berwakaf maksimal hanya sepertiga. Untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi dari pengertian ini wakaf itu ada yang abadi, ya, ada yang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang unsur wakaf pasal 6 itu ada 6, ya. Ada 6 unsur wakaf. Yang pertama itu adalah wakif, ya. Wakif. Siapa itu wakif? Wakif itu adalah yang berwakaf, ya. Bisa individu, ya, bisa badan hukum, bisa organisasi. Mauqufun bihi atau mauquf ini adalah harta benda wakaf. Nah, bisa bergerak, bisa tidak bergerak. Nanti kita jelaskan. Kemudian sighah. Sighah ini adalah akad, ya. Kemudian yang keempat mauqufun alaihi.
Mauqufun alaih ini adalah penerima manfaatnya. Nah, bisa wakif sendiri beserta anak cucunya, bisa maslahat umum, bisa gabungan dua-duanya. Kemudian nazir. Nah, nazir ini adalah administrator yang diamanahkan atau yang diamanahi untuk mengelola dan memproduktifkan harta benda wakaf serta menyalurkannya kepada mauqufun alaih atau kepada penerima manfaatnya. Kemudian jangka waktu. Nah, di sini ada jangka waktu bisa abadi ya atau selama-lamanya, bisa dalam kurun waktu tertentu atau temporal. Wakif, mauquf bihi, mauquf alaih dan sighah ini dalam syariat termasuk kepada rukun wakaf. Ya. Nah, berdasarkan definisi itu tadi, ya, Bapak dan Ibu, jenis-jenis wakaf itu bisa kita bagi pertama berdasarkan mauqufun alaih atau penerima manfaatnya. Maka wakaf itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya wakaf ahli atau juga disebut dengan wakaf zurri atau bisa juga disebut dengan wakaf alal aulad. Adalah wakaf yang bertujuan untuk kepentingan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Artinya penerima manfaatnya itu terbatas ya kepada wakif dan keluarganya atau wakif dan golongan tertentu. Ya, seperti wakafnya Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu anhu yang disampaikan tadi, di mana Rasulullah SAW katakan ij'alha fi fuqara'i qarabatika. Jadikan penerima manfaatnya itu adalah fakir miskin dari keluarga engkau. Termasuk juga wakafnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mewakafkan rumah beliau yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Penerima manfaatnya siapa? Mauqufun alaihnya siapa? Terbatas kepada anak cucu dan kerabat beliau. Yang apabila melakukan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah bisa nginap di sana. Ini yang pertama ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakaf khairi ya. Wakaf khairi atau wakaf kebajikan di mana penerima manfaatnya itu adalah kepentingan agama Islam atau masyarakat umum dari kalangan muslimin ya. Jadi kita tekankan di sini penerima manfaat itu harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala, harus muslim ya. Ya. Fakir miskin yang muslim ya. Lembaga-lembaga yang Islam. Kenapa? Karena wakaf ini termasuk salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada wakaf mustarak, wakaf gabungan atau bersamaan, artinya penerima manfaatnya dari kalangan ya, dari kalangan internal wakif atau anak cucunya dan umum ya, seperti wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disampaikan tadi, kebun kurma yang 70.000 batang pohon kurma yang ada di Khaybar itu penerima manfaatnya fakir miskin, keluarga, kemudian hamba sahaya, kemudian para musafir ya yang sedang melakukan perjalanan, kemudian fi sabilillah yang sedang di jalan Allah, apakah pelajar, apa pejuang dan seterusnya, kemudian juga abdaif dan tamu-tamu yang datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Termasuk juga wakaf mustarok ini ya, wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi jangka waktu, maka wakaf itu ada yang sifatnya mu'abbad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selama-lamanya, wakaf abadi ya. Kemudian wakaf muakkad, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, wakaf muakkad ini termasuk inovasi ya, inovasi dalam dunia perwakafan. Nah, kalau mu'abbad itu seperti wakafnya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu anhu, kemudian wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu berupa sumur Romah itu tadi. Ya. Terus kalau dilihat dari sisi penggunaannya bisa digunakan langsung atau tidak ya. Kemudian apakah harta benda wakaf manfaatnya itu melekat pada harta benda wakaf itu atau harta benda wakaf itu harus diproduktifkan dahulu. Maka ini terbagi menjadi 2. Ada namanya zati, adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Seperti wakaf rumah ya. Wakaf rumah, wakaf gedung ya, dan seterusnya.
Kemudian ada istismari atau mistismari, ya, objek wakaf yang harus diolah atau diinvestasikan, ya, atau harus diproduktifkan dahulu, ya. Kemudian baru hasilnya itu jadi yang disalurkan. Nah, seperti wakaf kebun kurma itu tadi, ya, wakaf kebun kurma, ya, itu harus diproduktifkan dahulu, kemudian hasil dari kebun itu yang disalurkan, bukan tanah kebun yang dibagi-bagi, tidak. Kemudian dilihat dari jenis bendanya atau harta benda yang bisa diwakafkan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16, ya, itu bisa dibagi kepada dua, benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Nah, benda tidak bergerak itu contoh hak atas tanah, ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf tanaman, wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan seterusnya. Kemudian wakaf benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian harta benda bergerak, seperti wakaf uang, wakaf logam mulia. Artinya harta benda wakafnya, ya, yang ditahan pokoknya itu adalah uang atau logam mulia atau surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari dua jenis, ya, dari dua jenis harta benda yang bisa diwakafkan, harta benda yang paling fleksibel dan bisa digunakan kapan saja, untuk apa saja, dan bisa dimiliki oleh siapa saja, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, itu apa kira-kira? Tentu saja adalah uang. Artinya tidak ada yang tidak memiliki uang, nominal saja yang berbeda di antara kita itu tadi. Kemudian uang ini bisa lebih fleksibel, ya, bisa lebih fleksibel untuk dikembangkannya. Nah, pengertian wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauqufun alaih. Ya. Jadi harta benda wakafnya itu memang uang itu tadi. Ya. Ini bisa dilihat di peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 pasal 1.3. Ya. Kemudian juga Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga sudah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang atau kes wakaf atau wakfun nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kemudian termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Kemudian wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lihat, ya, potret perbandingan pengelolaan wakaf Indonesia dan Singapura kondisi saat ini. Ini data 2019, ya. Indonesia itu muslimnya 230 juta. Nazir wakaf uangnya ada 248 nazir. Nah, potensinya kalau seandainya Rp1.000 per bulan per orang, ya, maka akan terhimpun sekitar 230 miliar per bulannya. Tapi Bapak dan Ibu, prestasi yang dicapai oleh umat Islam Indonesia akumulasi 10 tahun, ya, mulai tahun 2009 sampai 2019 adalah 400 miliar. Berbeda dengan Singapura. Singapura itu, ya, nggak sampai 1 juta muslimnya, hanya 870.000 jiwa. Kemudian nazir wakafnya cuma satu, MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Kalau seandainya Rp1.000 per bulan, ya, maka potensinya 870 juta per bulan. Tapi prestasinya Masya Allah, 350 miliar di tahun 2019. Kenapa ini terjadi? Ini yang dikatakan oleh salah seorang komisioner Badan Wakaf Indonesia. Pertama, ini terkait dengan literasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat. Maka Wakaf Mulia Institute ini mendedikasikan, ya, lembaganya, dirinya untuk intens memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Ya. Kemudian yang kedua, profesionalisme nazir dalam mengelola harta benda wakaf. Ini perlu ditingkatkan. Karena kewajiban nazir itu bagaimana harta benda wakaf itu produktif, ya. Amanahnya dari wakif dan juga dari Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa dari Allah? Karena harta benda yang sudah diwakafkan itu berpindah kepemilikannya dari wakif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazir adalah sosok atau seseorang atau badan hukum atau organisasi yang mendapatkan amanah untuk itu. Kemudian yang ketiga, ekosistem wakaf yang belum terbangun di Indonesia ini secara optimal. Sehingga antara prestasi dan potensinya itu mempunyai jurang yang sangat luas sekali. Peran yang bisa kita lakukan bersama yaitu kita melakukan Wakaf Mulia Institute, itu melakukan literasi dan edukasi wakaf. Ada pilihan program wakaf uang ya. Ada wakaf melalui uang. Ya. Kemudian ini nanti detailnya Ustaz Syahroni dari wakif, kemudian kepada nazir, kemudian oleh nazir dibuat program-program ya. Apakah untuk pembebasan lahan, bangun gedung dan seterusnya. Jadi wakaf melalui uang itu harta benda wakafnya bukan uang, tetapi harta benda wakafnya adalah program ya, contoh pembebasan lahan umpamanya, berarti harta benda wakafnya adalah lahan yang akan dibebaskan. Atau bangun gedung, berarti harta benda wakafnya adalah gedung yang akan dibangun. Bangun masjid, berarti harta benda wakafnya itu adalah masjid yang akan dibangun. Ini namanya wakaf melalui uang. Uang digunakan hanya sebagai sarana untuk memudahkan dan meluaskan cakupan. Kemudian wakaf uang. Wakaf uang apa nih? Tak kelihatan. Abadi. Abadi ya. Ya, ditutup wakaf uang abadi ya. Dari wakif menyerahkan uang kepada nazir. Ini nazirnya tidak sembarangan ya, tapi adalah nazir wakaf uang. Nazir yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia Pusat. Kepada LKSPWU, LKSPWU ini adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dia adalah bank syariah yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai LKSPWU. Karena direktur daripada bank syariah yang sudah LKSPWU ini adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf uang. Jadi kalau wakaf uang itu kita akta ikrar wakafnya atau akadnya itu di LKSPWU, di bank syariah, bukan di KUA. Selain uang ya, maka akad ikrar wakafnya atau akta ikrar wakafnya atau pejabat pembuat akta ikrar wakafnya adalah kepala KUA. Kemudian masuk ke rekening nazir di bank syariah, kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan dengan menjaga keabadian wakaf uang itu tadi. Kalau wakafnya 1 miliar, nazir harus mempunyai program inovasi ya, kreativitas menjadikan yang 1 miliar itu jadi 1,5 miliar, 2 miliar. Sehingga yang 1,5 miliar itulah yang disalurkan sebagai sedekah daripada wakif kepada penerima manfaatnya. Kalau wakafnya zuri berarti kepada anak cucu. Ya. Kalau wakafnya khairi berarti kepada yang sudah ditentukan oleh wakif saat akad. Kalau wakafnya mustarak berarti kepada keluarga dan juga kepada maslahat umum. Kemudian bisa berupa usaha produktif, usaha sesuai syariah secara langsung, atau investasi instrumen perbankan syariah. Tapi ini kalau untuk investasi dia tidak bisa secara langsung. Ya. Nah ini kita membutuhkan pihak ketiga, yaitu bank syariah yang bisa mengakomodir ya, mengakomodir program-program daripada nazir dalam rangka memproduktifkan harta benda wakaf berupa uang itu tadi. Kemudian hasilnya itu disalurkan kepada penerima manfaat. Minimal 50% ya, maksimal ya itu 90%. Karena 10% itu adalah hak daripada nazir. Kemudian wakaf uang berjangka ya. Dari wakif menyerahkan uang berjangka kepada nazir, kemudian masuk rekening nazir di bank syariah, sama di akadnya di bank syariah LKSPWU. Kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan dengan menjaga keabadian wakaf uang itu tadi. Kemudian hasilnya disalurkan kepada mauqufun alaih. Terus ketika jangka waktunya sudah berakhir
atau jatuh tempo, maka pokok daripada harta benda wakaf berupa uang itu tadi kembali kepada wakif. Ya. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Ustaz Syahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Henry yang telah memaparkan kepada kita tentang konsep dasar tentang perwakafan, mulai dari definisinya, jenis-jenisnya, dan terakhir kemudian tadi masuk ke wakaf uang. Baik, Bapak sekalian. Nah, sebelum beliau melanjutkan tentang bagaimana nanti implementasi konkret ya dari wakaf ini, terutama dalam konteks kekinian dan kedisinian. Ya, kedisiniannya itu nanti dalam konteksnya di Sumatera dan khususnya lagi di Riau ya, di Riau. Nanti setelah ini beliau akan memaparkannya terkait dengan potensi-potensi yang ada di Riau, kemudian pemanfaatan wakafnya itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, sebelum itu, saya ingin sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz yang tadi, pertama terkait dengan wakaf uang. Jadi kita akan perdalam sedikit tentang wakaf uang ini, Bapak sekalian. Jadi, kalau tadi diceritakan oleh Ustadz Jan Henry dari masa Rasulullah SAW dan para sahabat ya terkait dengan wakaf, pada masa itu Bapak Ibu sekalian wakaf uang itu belum dikenal ya, belum dikenal. Wakaf uang itu baru dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah. Ya. Imam Az-Zuhri pada masa itu salah seorang ulama ya terkemuka pada masa itu memfatwakan dianjurkannya untuk wakaf dinar dan dirham. Kenapa beliau memfatwakan hal seperti itu? Karena pada mulai abad kedua Hijriah ini umat Islam semakin banyak, mulai tersebar ke berbagai wilayah. Tentunya dibutuhkan infrastruktur yang sedemikian banyaknya. Nah, proses pembangunan infrastruktur inilah yang kemudian membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara tidak bisa mengandalkan dana yang ada di Baitul Mal. Maka Imam Az-Zuhri kemudian memfatwakan ya tentang diperbolehkannya wakaf dinar dan dirham demi memenuhi kebutuhan sarana-sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di Turki, Bapak Ibu sekalian, pada abad ke-15 Hijriah, praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposit di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, di mana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Ya, jadi pada umumnya, Bapak sekalian, ketika kita bicara tentang wakaf uang, karena harus dijaga keabadiannya, maka uangnya itu harus kita simpan di LKS-PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nanti manfaat dari penyimpanan hasil dana tersebutlah yang digunakan untuk kemaslahatan para mauquf alaih. Gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, itu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tahun 2002. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jan Henry ya, tentang fatwa wakaf uang ini. Nah, sekarang yang akan kita perdalam adalah tentang program wakaf uang. Program wakaf uang itu ada 4 Bapak sekalian. Yang pertama wakaf melalui uang, yang kedua wakaf uang abadi, yang ketiga wakaf uang sementara, dan yang keempat wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Ya. Nah, ya, sementara yang akan kita fokuskan itu adalah yang 3 ini pada pembahasan pada malam hari ini. Jadi, sekali lagi wakaf uang sementara dan wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Ya. Kita lihat ya, yang disebut dengan wakaf itu pada hakikatnya adalah wakaf saja dinyatakan dengan barangnya, tapi berupa uang. Nanti nazir yang menerima uang ini maka wajib menggunakan uang tersebut untuk membeli barang yang disebut oleh wakif, dikampanyekan oleh nazir. Jadi ada 2 kemungkinannya untuk wakaf melalui uang ini. Pertama, barangnya itu adalah apa
yang disebut oleh wakif, misalnya akan rupiah untuk pembelian karpet ukuran sekian kali sekian, jenisnya ini dan seterusnya. Jadi barang itu kan nih oleh wakif, tapi dia tidak menentukan barangnya, dia memberikan uang. Maka nazir wajib membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang disebut oleh wakif. Yang kedua, si wakif ini menyerahkan uang karena melihat program yang ditawarkan oleh nazir. Misalnya ada program pembebasan lahan, ya 1 juta rupiah per meter persegi. Maka ketika ada orang mentransfer dana kepada nazir ini senilai misalnya 10 juta rupiah, maka nazir wajib membelikan tanah 10 meter persegi ya sesuai dengan kampanye yang mereka lakukan. Nah, ini yang disebut dengan wakaf melalui uang. Kalau selama ini mungkin kita mengenalnya dengan istilah wakaf tunai ya Bapak sekalian. Tapi kalau menurut bahasa undang-undangnya, bahasa peraturan BWI-nya ini disebutnya adalah wakaf melalui uang. Ya, kalau tunai itu cara pembayarannya, gitu. Ya, nah ini alurnya Bapak sekalian. Jadi wakif itu menyerahkan uangnya kepada nazir. Nanti nazir menggunakan uang sesuai dengan tadi ya 2 kemungkinan. Pertama, barang yang disebut oleh wakif, atau yang kedua yang dikampanyekan oleh nazir. Misalnya di sini wakif menyerahkan uang kepada nazir, kemudian nazir menggunakan uang itu untuk pembebasan lahan, untuk pembangunan masjid, untuk bangun pesantren, ya. Kemudian apalagi untuk bangun usaha laundry wakaf, minimarket wakaf, kemudian hotel wakaf, farm estate wakaf dan seterusnya. Ya, nah dari jenis-jenis usaha ini, kegiatan-kegiatan ini ya mendatangkan profit atau kemanfaatan, dan kemanfaatan itulah nanti yang dimanfaatkan oleh para mauquf alaihi gitu. Nah, ini alurnya seperti ini. Ya, untuk wakaf melalui uang. Nah, catatannya adalah Bapak sekalian, menurut peraturan dari BWI ini, nazir harus menyampaikan tujuan dari penghimpunan uang tersebut kepada wakif. Jadi harus terbuka di awal. Bahkan harus jelas apakah nanti wakif mendapatkan operasional pengelolaan itu dari mana gitu. Kalau misalnya wakifnya belum punya uang untuk pengelolaannya, maka boleh disampaikan di awal ya, dari proyeknya itu ada tanda bintangnya misalnya termasuk infak operasional 10%. Nah, kalau misalnya nazir dalam kampanyenya mencantumkan itu, maka dia berhak mengambil 10% untuk operasionalnya. Tapi kalau kelupaan tidak menyampaikan itu, ya maka operasionalnya harus ditanggung sendiri oleh si wakif gitu. Benda yang dibeli menggunakan dana dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan atau dihibahkan. Kenapa? Karena tadi yang diwakafkan sebenarnya adalah barangnya, bendanya, sementara uang itu cuma alat ya, alat pembayaran untuk mendapatkan benda wakaf yang dimaksud. Nah, ini Bapak sekalian, wakaf melalui uang. Lembaga, organisasi, atau yayasan yang akan menghimpun wakaf melalui uang harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir. Ya, jadi nggak bisa sembarangan yayasan, nggak bisa sembarangan orang menghimpun dana wakaf ya Bapak sekalian. Dia harus mendaftarkan diri dulu ke Badan Wakaf Indonesia. Kemudian dalam menghimpun wakaf melalui uang, nazir membuka rekening di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang. Jadi pertama bukan rekening bank yang tidak disebut sebagai LKSPWU oleh BWI. Ya, kemudian yang kedua tidak boleh atas nama rekening atas nama pribadi gitu, atau atas nama yayasan tapi itu belum terdaftarkan ya ke nazir seperti itu. Jadi ada syarat-syaratnya. Kemudian program wakaf boleh untuk kegiatan sosial maupun usaha produktif dan yang lainnya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, untuk penghimpunan dana wakaf ini itu nggak melulu mesti untuk kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan urusan keagamaan atau ibadah, tapi boleh juga untuk kegiatan sosial atau untuk usaha produktif gitu. Jadi kalau kita kembali ke awal tadi ya, catatan kita tentang kondisi literasi wakaf umat Islam di Indonesia saat ini itu kan cuma masih di sekitaran 3M ya, masjid ya, madrasah gitu, sama makam. Ini yang kebanyakan dipahami oleh umat Islam ketika bicara tentang wakaf ya. Nah, ketika sekarang kita memahami wakaf lebih luas lagi, apapun nanti aset wakafnya itu harus diproduktifkan ya Bapak sekalian. Nah, kemudian yang kedua Bapak sekalian ya, jadi yang pertama tadi wakaf melalui uang, yang kedua ini wakaf uang abadi. Ya,
Wakaf uang abadi ini alurnya adalah tadi wakif menyerahkan uangnya kepada nazir, kemudian nazir menyimpan uang tersebut di LKS PWU. Jadi yang menjadi kalau wakaf uang abadi ini harta wakafnya adalah uangnya. Karena syarat wakaf itu uangnya hartanya itu harus abadi, jadi uangnya harus abadi, tidak boleh berkurang, tidak boleh berpindah tangan dan seterusnya, maka uangnya itu harus disimpan di LKS PWU. Ya. Nah, caranya itu sudah diatur di beberapa LKS PWU. Yang pertama, ketika orang yang ingin berwakaf uang, dia harus datang ya ke LKS PWU. Nanti akan diberikan formulir untuk diisi dan melampirkan identitas diri yang berlaku. Kemudian setelah itu akan diberikan nomor rekening, ya, di mana calon wakif harus segera mentransfer uang yang disebut di dalam formulir tadi. Ketika formulirnya sudah diisi, kemudian uangnya sudah ditransfer, maka setelah itu diadakanlah sigoh wakafnya, ya, dengan ada 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW. Jadi kalau wakaf aset, Bapak Ibu sekalian, itu kan pejabat AIW-nya adalah KUA, maka kalau wakaf uang, pejabat AIW-nya adalah pejabat di bank syariah yang menjadi LKS PWU-nya. Itu. Jadi dilaksanakannya di bank. Nah, nanti setelah sigoh ini berlangsung, LKS PWU akan mencetak sertifikat wakaf uang dan memberikan akta ikrar wakaf uang serta SWU kepada wakif. Bapak sekalian, ini menjadi penting ya, kita sebagai wakif memiliki SWU dan AIW-nya ini supaya apa? Supaya pertama itu sebagai tanda terima bahwa kita sudah menyetorkan uangnya. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi jika nanti ada perselisihan di masa yang akan datang, ya, walaupun kita tidak menginginkan hal ini terjadi, ya, Bapak sekalian. Nah, kemudian ini contohnya Bapak Ibu sekalian dari akta ikrar wakaf uang dan sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan oleh salah satu bank syariah sebagai LKS PWU, ya. Nah, kemudian lalu kalau uangnya disimpan di bank syariah, pemanfaatannya seperti apa gitu? Pemanfaatannya adalah nanti bank syariah akan memberikan manfaat atau bagi hasil dari uang yang disimpan di banknya kepada nazir, ya, kepada nazir. Nah, nazir kemudian nanti akan menyerahkan kepada yayasan mitra. Ini yayasan mitra ini adalah saya beri tanda kotak, ya, yayasan yang menghimpun dana wakaf sementara dia belum memiliki izin, ya, dia belum memiliki izin sebagai nazir wakaf uang. Maka solusinya adalah yayasan ini bekerja sama dengan nazir resmi. Jadi ada MOU di antara kedua pihak ini, antara nazir dengan yayasan. Jadi ketika yayasan ini berhasil menghimpun dana wakaf, maka disimpan di bank syariahnya atas nama rekeningnya atas nama nazir ini. Kemudian nanti ketika ada manfaat yang cair dari bank syariah ini, bank syariah akan mentransfernya ke rekening nazir. Nanti nazir akan memberikan kepada yayasan mitra ini. Nah, yang diterima oleh yayasan mitra ini itu adalah manfaat dari harta wakafnya. Jadi harta wakafnya tetap ada di bank syariahnya, sementara yang diterima adalah manfaat wakafnya. Nah, karena yang diterima manfaat wakafnya, maka nanti yayasan ini terserah menggunakan uang yang dia terima atau manfaat yang dia terima itu untuk berbagai macam keperluan. Baik itu di pendidikan, kesehatan sosial, ya, ekonomi, dakwah, dan seterusnya. Kalau misalnya yang diterima oleh yayasan mitra ini, manfaat dari uang yang disimpan itu cukup untuk membiayai semua operasional kegiatan ini, maka insya Allah semua proses pendidikan, kesehatan yang diberikan oleh yayasan ini, ya, itu semuanya diberikan secara gratis. Gitu. Kenapa? Karena operasionalnya sudah dicukupi, ya, dicukupi oleh manfaat wakaf yang dikeluarkan oleh bank syariah ini. Begitu. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa melakukan hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Misalnya satu saja, di sekolah kita, kalau kita pengen sekolah kita ini gratis,
kita hitung biaya operasionalnya berapa gitu, sekian. Nah, kalau biaya operasionalnya sekian, nanti kita konversi kepada penghimpunan wakafnya berdasarkan skema program yang ada di bank syariahnya. Ya, misalnya kalau di bank syariahnya memberikan manfaatnya sekian persen setiap tahun misalnya, maka kita mengalihkannya atau menghitungnya dengan kebutuhan minimal dari sekolah kita. Berarti segitulah harta wakaf yang harus kita himpun. Kalau berhasil kita menghimpun dana wakaf sampai dengan minimalnya, kemudian kita simpan di bank syariah, kemudian manfaatnya mencukupi kebutuhan operasional sekolah kita, maka sekolah kita akan gratis selamanya. Ya, kenapa? Karena setiap bulan, setiap tahun operasional sekolahnya sudah ditanggung dari manfaat wakaf yang ada di bank syariah. Karena ini wakaf uangnya adalah wakaf uang abadi, artinya uangnya akan disimpan di bank syariah ila yaumil qiyamah, maka manfaat yang kita terima pun insya Allah ila yaumil qiyamah. Itulah makanya kenapa tadi di awal disebutkan salah satu pahala yang terus mengalir meskipun orangnya sudah wafat adalah sedekah jariyah gitu. Ya. Nah, ini Bapak sekalian wakaf uang abadi. Kemudian yang kedua, wakaf uang sementara. Ya, wakaf uang sementara. Alurnya wakaf uang sementara itu sama dengan alur wakaf uang abadi tadi, hanya saja setelah jangka waktu tertentu uangnya akan ditransfer balik oleh LKSPWU kepada wakif. Ya, kalau bahasa undang-undangnya minimal 5 tahun ya Bapak sekalian, minimal 5 tahun. Jadi misalnya ada wakif mewakafkan uangnya senilai 1 miliar ya kepada Nazir, nanti Nazir menyimpannya ke LKSPWU dengan prosedur seperti yang tadi kita bahas ya selama 5 tahun. Maka setelah 5 tahun uangnya akan ditransfer oleh LKSPWU ini kepada wakif. Jadi dikembalikan ya, jadi dikembalikan. Nah, kemudian catatannya atau pembahasannya terkait dengan wakaf uang sementara ini kita merujuk kepada peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 ya Bapak sekalian. Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat 1 tahun. Jadi kalau bahasa undang-undangnya 5 tahun, tapi di PP ini dipertegas 1 tahun pun boleh. Dan paling sedikit nilainya 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah. Berarti dengan konsep wakaf uang berjangka ini Bapak sekalian, kita bisa bersedekah, mendapatkan pahala ya, tapi harta kita utuh dan bisa balik lagi setelah jangka waktunya selesai. Ya. Kemudian yang ketiga, penerimaan wakaf uang hanya melalui rekening wakaf uang atas nama Nazir yang dilaporkan kepada BWI. Jadi kalau yang pertama tadi, lembaganya harus terdaftar, punya izin dari Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua, rekeningnya pun harus dilaporkan. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, penerimaan wakaf uang paling sedikit 1 juta rupiah itu diterbitkan sertifikat wakaf uangnya. Jadi kalau ingin mendapatkan sertifikat wakaf uang maka setorannya minimal 1 juta rupiah ya Bapak sekalian. Nah ini ilustrasi Bapak sekalian. Misalnya ada 100 wakif ya yang kita edukasi untuk mereka mau berwakaf sementara nilainya 10 juta rupiah satu orangnya. Ya, sehingga 100 dikali 10 juta kita akan menghimpun dana wakaf 1 miliar. Ya, 1 miliar. Kemudian uang yang 1 miliar ini kita simpan di bank muamalat dengan program tabungan prima berhadiah ya, dengan program tabungan prima berhadiah. Nah, ketika uang ini disetorkan di bank muamalat, maka Nazir itu akan mendapatkan hadiah di muka senilai 210 juta rupiah dalam bentuk barang dan jasa, tidak berbentuk uang ya Bapak sekalian. Nah, barang dan jasa yang nilainya 210 juta rupiah inilah nanti yang dimanfaatkan ya untuk berbagai macam kegiatan yang mendatangkan manfaat yang nanti bisa dibagikan kepada para mauquf alaihi ya. Misalnya seperti tadi ya untuk ini yang kita mintakan ya kepada bank muamalat misalnya untuk keperluan hal-hal terkait dengan ini. Sarana prasarana pendidikan, sarana kesehatan dan sebagainya. Yang kemudian ketika ini dikelola sedemikian rupa mendatangkan manfaat buat para mauquf alaihi. Itu Bapak sekalian. Ya. Nah, sekarang itu ada 3 ya Bapak sekalian yang kita bahas tadi. Yang pertama wakaf melalui uang, yang kedua wakaf uang abadi, yang ketiga wakaf uang sementara. Sementara yang keempat belum kita bahas yaitu wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan pengelolaan wakaf uang.
singkat saja Bapak Ibu sekalian, kalau pengelolaan wakaf uang itu menurut peraturan BWI ada dua. Yang pertama, pengelolaan wakaf uang secara langsung, dan yang kedua, pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung. Kalau pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung, uangnya harus disimpan di bank syariah, kemudian manfaatnya itulah yang digunakan untuk berbagai macam proyek yang akan dirasakan manfaatnya oleh para mauquf alaih, seperti cerita tentang bagaimana kita menyimpan dana di bank muamalah tadi. Kemudian yang kedua, pengelolaan wakaf uang secara langsung, yaitu dana wakafnya itu langsung dipakai ya untuk investasi tertentu, ya untuk investasi tertentu, kemudian mendatangkan keuntungan. Nah, keuntungan itulah nanti yang dibagi-bagikan kepada para mauquf alaih. Hanya saja untuk model yang kedua ini, yaitu pengelolaan wakaf uang secara langsung, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Ya, diantaranya adalah bahwa usahanya itu harus betul-betul usaha yang prospektif, ya. Tingkat keuntungannya jauh lebih besar daripada tingkat kerugiannya, dan tentunya ini membutuhkan analisa yang cukup mendalam. Yang kedua, usahanya harus sesuai dengan syariah. Yang ketiga, harus dijamin oleh asuransi, ya. Dan yang kemudian yang keempat, pembayarannya tidak boleh langsung, ya, tidak boleh sekaligus, tapi harus berdasarkan termin tertentu. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian contoh pengelolaan wakaf secara langsung, di mana dana-dana wakaf yang dihimpun langsung dipakai untuk investasi pembangunan ASEAN Wakaf Mall di Thailand Selatan. Kita simak bersama-sama. Sering kali kita mendengar tentang sahabat-sahabat kita yang berada di selatan Thailand yang hidup dengan penuh kesusahan dan kesempitan. Kebiasaannya kita akan membantu mereka dengan membekalkan makanan, membekalkan minuman, membekalkan perubatan, pakaian dan sebagainya. Sedar atau tidak, sebenarnya kita hanya membantu mereka untuk mendapat kesenangan bagi seketika waktu sahaja. Ada pepatah Cina mengatakan, sekiranya kita memberi seseorang itu ikan, kita akan mengenyangkan seorang itu untuk seharian. Tetapi sekiranya kita mengajar dan menunjukkan cara untuk memancing dan menangkap ikan, maka kita sebenarnya memberikan kekenyangan kepada mereka untuk seumur hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami dari College Unity dan Unity Asia Business Group sekarang ini sedang membina sebuah mall wakaf yang terletak di selatan Thailand di Pattani yang dinamakan sebagai ASEAN Mall at Pattani, Thailand. Ini adalah mall wakaf pertama di dunia yang di mana ianya dibinakan di atas tanah wakaf dan dia menggunakan konsep wakaf istifmar ataupun wakaf pelaburan, di mana orang-orang yang berwakaf dalam projek ini bukan hanya akan mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda, tetapi mereka juga akan mendapat dividen setiap tahun insya-Allah. Dengan adanya ASEAN Mall ini, kita bukan sahaja dapat memberikan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat di sana, tetapi kita juga dapat memberikan peluang kepada mereka untuk belajar bagaimana untuk menganalisa data dengan baik, menguruskan mall dengan baik, menguruskan kewangan dengan baik. Hal ini akan melahirkan manusia ataupun masyarakat yang lebih berguna, yang lebih berkebolehan untuk membantu meningkatkan ekonomi. Mereka dapat menjadi masyarakat yang berdikari dan tidak bergantung kepada orang yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sama-sama kita membantu ke arah pembangunan ekonomi umat Islam dengan cara kita melabur dengan wakaf pelaburan di ASEAN Mall at Pattani, Thailand ini. Serendah RM5,000 per unit perkongsian, insya-Allah dia dapat memberikan kepada kita pulangan akhirat dan dunia sekaligus dalam berbentuk dividen, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sekalian, demikian sekilas ya tentang wakaf uang, program-programnya apa saja, bagaimana pengelolaannya dan seterusnya. Nanti untuk memperdalamnya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan ditulis di kolom chat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz John untuk sedikit preview terkait dengan potensi-potensi yang ada di Riau. Ustaz Sahroni, mungkin karena ini langsung ini aja Ustaz Sahroni tanya jawab. Tanya jawab, baik. Okay. Saya bacakan beberapa pertanyaan di kolom chat Ustadz John. Nanti silakan Ustadz menyampaikan jawabannya. Gitu. Yang pertama ada dari Ustadz Syafrol di Cilegon. Ya, mauquf alaih atau penerima manfaat, sedangkan mauquf penggunaan benda wakaf.
Nah, di pertanyaan perbedaan antara mauquf dengan mauquf alaih, Ustaz. Ya. Satu dulu itu, silakan Ustaz Yan. Ya, makasih Pak Haji Safrol dari Banten ya, Tangerang. Jadi mauqufun alaih itu adalah penerima manfaat dari hasil harta benda wakaf yang sudah menghasilkan. Mauqufun bihi atau juga sering disebut mauquf itu adalah harta benda wakaf itu tadi atau harta benda yang diwakafkan. Kalau mauqufun alaih itu bisa jadi nazir, nggak bisa menjadi mauqufun alaih, atau keluarga nazir atau maslahat umum ya. Sehingga kalau ditinjau dari mauqufun alaih, wakaf itu ada zurri, di mana penerima manfaatnya itu terbatas kepada keluarga ya atau golongan tertentu. Ada khairi, itu untuk maslahat umum, keluarga tidak boleh. Ada musytarak, gabungan antara keluarga dan maslahat umum. Kemudian mauqufun bihi atau mauquf itu adalah harta benda wakaf. Ya, yang kalau kita lihat dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf itu dibagi menjadi dua, ya, bergerak dan tidak bergerak. Atau kalau kita lihat dalam definisinya, wal mauquf yang qasimu ila al usul as-sabitah wal usul al manqulah. Ini harta benda yang tidak bergerak, kal akarat seperti bangunan, wa mazari sawah ya, kebun ya, tanaman. Kemudian al manqulah yang bergerak. Nah, yang bergerak ini seperti uang, hak sewa, hak kekayaan intelektual, kemudian barang-barang pabrikan ya seperti AC ya, terus angin dan seterusnya, itu bergerak artinya dia bisa berpindah ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan mauquf atau mauqufun bihi atau harta benda yang bisa diwakafkan. Itu kira-kira Ustaz Syahroni. Ya, terima kasih. Kalau mau ada tanggapan. Ya, yang berikutnya Ustaz, yang pertanyaannya, muakkad atau wakaf yang berjangka ini tidak berlaku untuk benda yang bergerak saja atau juga yang tidak bergerak, dan amalnya berjangka juga tidak selamanya. Baik. Pahalanya maksudnya. Baik. Terima kasih. Jadi wakfun muaqqatun ya, bukan muaqqadun ya, tapi muaqqatun. Itu di belakangnya tak itu. Berjangka atau temporal. Nah, muaqqatun bukan D ya, bukan dal. Bukan dal. Muaqqatun pakai tak ya. Waktun, asal dari kata-kata waktun itu. Jadi kalau ini termasuk inovasi ya dalam dunia perwakafan ini, karena memang wakaf ini dia kalau dilihat dari falsafah hukumnya, dia istihadi kiasi, dia bukan tauqifi ya, tapi dia istihadi kiasi, sehingga nanti akan ada inovasi-inovasi juga di bidang perwakafan. Nah, untuk harta benda yang bisa diwakafkan secara berjangka, apakah uang saja atau selain uang juga bisa ya. Nah, ini ketika terjadi ikrar ya atas sebagian harta benda yang akan diwakafkan, maka ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan ya dalam rangka menjaga kelestarian dan keamanan harta benda wakaf itu tadi. Maka aspek-aspek tersebut tentu saja baik berkaitan dengan syariat maupun berkaitan dengan regulasi. Jadi silakan diperhatikan ya ketika kalau umpamanya harta benda wakaf itu berupa uang, ya, maka regulasinya bisa mengakomodir. Secara syariat juga demikian. Tapi kalau dia bukan uang seperti tanah umpamanya dan seterusnya, nah ini mungkin dari sisi syariat
tidak ada masalah, tapi dari sisi regulasi bagaimana? Umpamanya ingin mewakafkan tanah dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, ketika diwakafkan kan berpindah hak miliknya kan. Nah, bukti fisik ya atau bukti formal kepemilikan atas sebidang lahan itu adalah sertifikat hak milik. Nah, kan gitu kan? SHM-nya. Nah, ini kan harus diurus. Nah, ketika sudah selesai dan berakhir masanya, jatuh temponya setelah 5 tahun tuh kembali lagi. Nah, ini cukup menginikan. Jadi bisa ini dijadikan pertimbangan ya, bisa dijadikan perhatian. Kemudian terkait dengan pahalanya bagaimana? Apakah pahalanya juga abadi, berjangka, atau pahalanya abadi? Nah, ini di sini nazir perlu mempunyai kreativitas ya, perlu mempunyai kreativitas, perlu mempunyai inovasi juga dalam rangka memproduktifkan harta benda wakaf itu tadi. Bisa saja harta benda wakaf yang sifatnya temporal itu dia bisa melahirkan harta benda wakaf selanjutnya ya, yang dia akan terus menghasilkan pahala yang abadi atau sedekah jariah. Umpamanya nih berwakaf 1 miliar selama 5 tahun. Dengan kreativitas, inovasi ya, dan keuletan daripada nazir, yang 1 miliar itu bisa jadi 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Nah, umpamanya dalam waktu 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun yang satu kan kembali ini. Nah, yang 4 ini itu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya itu bisa menjadi sedekah jariah ya. Umpamanya untuk pembangunan masjid umpamanya. Nah, selama masjid itu berdiri, maka pahalanya akan terus mengalir. Atau bisa juga untuk mendirikan sekolah ya, atau bisa juga untuk membangun aset produktif ya. Membangun hotel ya, seperti wakafnya Habib Buka Asyik ya, yang 200 tahun yang lalu ya, itu mengirimkan sejumlah uang untuk membebaskan lahan, kemudian di atasnya didirikan aset produktif berupa Hotel Ramadan dan Hotel Alaf Masair yang sampai sekarang itu masih menghasilkan. Nah, jadi memang kembali kepada kreativitas, inovasi, dan ini nazir itu sendiri. Saya kira itu Ustaz Syahroni. Kalau Ustaz Syahroni menambahkan silakan. Ya cukup. Tadi udah cukup panjang lebar dijelaskan. Selanjutnya, bank yang termasuk LKSPWU mendapat sertifikat dari BWI. Ya. Jadi LKSPWU itu yang menentukan ada Badan Wakaf Indonesia saja. Jadi enggak sembarangan bank bisa kita jadikan atau tempat untuk kita berwakaf uang. Ini setiap tahun Badan Wakaf Indonesia merilis ya LKSPWU itu bank yang mana saja. Bisa dilihat di websitenya BWI ini. Ya, tahun ini dikeluarkan 25. Terakhir kami melihat tuh 22. Berarti berkali ya. Bahkan bukan cuma bank ya, tapi ada juga BPR dan tentunya ini tidak asal mengeluarkan, ada proses yang harus mereka jalani sehingga mereka bisa ditunjuk sebagai LKSPWU. Demikian Ustadz Saprol, terima kasih. Saat Ade Chandra menambahkan. Selanjutnya pertanyaan di Ustadz Yon, bagaimana hukumnya pada saat program wakaf melalui uang antara barang yang dibeli dengan pendapatan wakaf melalui uang lebih besar? Artinya barang yang dibeli sudah cukup kebutuhannya, namun peran uang wakafnya masih ada sisa. Ini gimana uang yang sisanya Ustadz Yon? Ya, al-mu'minun ala syurutihim. Jadi memang dikomunikasikan kepada, kalau itu digalangnya dengan komunikasi publik disosialisasikan, mungkin nanti diberitahukan juga secara terbuka kepada masyarakat bahwasanya ya untuk proyek umpamanya pembebasan lahan ya, dana yang dibutuhkan sekian, kemudian dana yang terhimpun sekian, sehingga ada sisa sekian. Nah, sisa sekian ini akan dialokasikan untuk ini. Bagi calon wakif yang keberatan, mungkin bisa menghubungi nomor sekian, sehingga terjadi akad yang
yang antarodin gitu kan, saling rela merelakan, ikhlas mengikhlaskan. Jadi semuanya harus transparan, semuanya harus terbuka. Karena pertanggungjawaban kita ya di samping kepada Allah itu adalah utama, kemudian kepada para wakif ya sebagai nazir itu juga sesuatu yang harus kita lakukan. Karena amanah ya yang memberikan menunjuk kita sebagai nazir itu kan adalah wakif. Maka hak wakif itu adalah menerima laporan. Ya. Nah, saya kira itu, Ustaz Syahroni. Ya. Yang penting dikomunikasikan, Ustaz ya. Kemudian sama-sama ridho untuk perubahan peruntukan dari dana wakaf yang yang tersisa tadi. Begitu. Baik, selanjutnya masih dari Ustaz Saprul, uang yang 210 juta itu per bulan atau per tahun? Itu per 5 tahun, Ustaz Saprul ya. Per 5 tahun, nanti silakan menghubungi langsung Bank Muamalat. Ada yang hadir nggak perwakilan dari Bank Muamalat pada malam hari ini? Kalau hadir boleh raise hand, nanti bisa memberikan tanggapan ya terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini memang nanti ada juga nih pertanyaan khusus untuk Bank Muamalat ini. Pertanyaan berikutnya, maaf Pak Ustadz, kenapa kok pembangunannya mesti di luar? Di negara kita juga bisa kan gitu. Iya, tadi yang di Thailand Selatan itu cuma contoh, Ustadz. Bukan berarti nanti kita mau bangun di sana, enggak. Justru, nah ini yang menarik nih, Satyan mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Justru kita sekarang melakukan edukasi wakaf, harapannya banyak antara kita yang nanti akan berwakaf, khususnya wakaf uang, dan wakaf uangnya itu nanti manfaatnya akan digunakan untuk investasi di beberapa proyek ekonomi yang ada di Riau gitu. Silakan Ustaz Satyan mungkin bisa menambahkan kira-kira nanti proyek apa saja yang akan kita gulirkan ya terkait dengan proses edukasi wakaf ini. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Syahroni ya. Ini ada beberapa mitra ya namanya ya, atau operator ya. Nah, operator yang sudah membangun komunikasi ya dengan Wakaf Mulia Institute, termasuk juga dengan lembaga manajemen infak yang merupakan NU yang certified dari BWI Pusat ya, yang kantor pusatnya itu ada di Surabaya. Seperti yang pertama itu ada salah satu BUMD ya, ada di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kemudian ada juga perusahaan konstruksi. Kemudian ada juga perusahaan ayam ya, PT Ganesha broiler. Kemudian ada juga gula semut di daerah Banyumas. Dan ini sebenarnya juga masih terbuka ya, masih terbuka bagi Bapak dan Ibu yang berminat juga menjadi operator gitu atau menjadi wakaf terhadap potensi-potensi yang ada. Karena kita melihat kekuatan kita itu sebenarnya ketika kita berhimpun, ketika kita bersatu, dan wakaf ini menjadikan komponen-komponen masyarakat itu bisa menyatu, menghadirkan kekuatan yang sesungguhnya. Nah, saya kira itu Ustaz Syahroni ya. Mungkin bisa ditayangkan barangkali ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin komunikasi. Ini saya tampilkan beberapa perusahaan atau operator nanti yang akan bekerjasama dengan kita. Kalau yang pertama ini ada Kalpasakara, sebuah perusahaan yang menghasilkan gula semut ya istilahnya ya. Kemudian ini ada PT Ganesha Agroland yang bergerak di bidang peternakan ayam pedaging ya, penggemukan yang saat ini sedang mengelola kandang ayam ukuran 12 kali 120 meter dengan kapasitas 40.000 ekor, panennya setiap 35 hari. Dan sekarang sedang dalam proses pembangunan 15 kandang-kandang baru. Nah, karena sudah berjalan dan sudah terbukti prosesnya, nanti bisa kita lanjutkan dengan penjajakan lebih lanjut investasi dana wakaf di perusahaan-perusahaan ini. Kemudian satu lagi
Kelapa Indragiri Hilir Gemilang. Ini salah satu perusahaan yang juga ada di Riau ya, yang nanti akan mengelola atau memanfaatkan dana wakaf untuk pengembangan usahanya, bisnisnya, yang tentunya profit-profitnya nanti itu akan digunakan untuk dibagikan kepada para makuf alaih yang tentunya ada di Riau sana. Apakah nanti penggunaannya untuk pemberdayaan UMKM, yayasan-yayasan sosial, pesantren dan sebagainya, begitu. Kalau dana wakafnya dikelola sedemikian rupa, maka cukup sekali kita menghimpun dana wakaf, kemudian kita investasikan, profitnya akan berterusan, dan itulah nanti akan membiayai operasional lembaga-lembaga sosial kita, termasuk juga lembaga-lembaga ekonomi yang masih baru dalam tahap rintisan, gitu. Demikian, Ustaz, terkait dengan pemanfaatan dana wakafnya. Jadi kita nggak di luar negeri, kita adanya di dalam negeri, insya Allah. Dan orang-orang yang nanti akan bekerja sama dengan kita, insya Allah juga sudah kita lakukan penjajakan sedemikian rupa, ya, sehingga bisa kita pertanggungjawabkan nanti, insya Allah. Selanjutnya mohon tanya, Ustaz, dalam wakaf abadi, kira-kira hadiah dari bank muamalat itu kategori sebagai apa? Apakah sebagai marketing fee karena menempatkan uang di bank, atau bagi hasil terhadap pengelolaan uangnya oleh bank yang semua diberikan di depan? Secara syariah, apakah termasuk riba atau goror atau apa? Gitu. Demikian, Ustaz John. Atau nanti Bang Muamal aja langsung jawab. Bisa menambahkan ya. Ya. Kayaknya dari Bang Muamal. Ya, silakan Kang Cecep. Dari Bang Muamalatnya ada nggak? Kang Cecep? Maaf, bisa diulang, Ustaz? Pertanyaannya, dana hadiah, dana 210 juta yang kita terima di awal ketika kita menyimpan dana 1 miliar di bank muamalat, itu dana apa? Yang 210 juta itu, apakah sebagai marketing fee, ya, karena kita menempatkan uang di bank, atau bagi hasil, ya, terhadap uang, terhadap pengelolaan uangnya, ya, tapi diberikan di muka, gitu. Secara syariah, apakah termasuk riba atau goror atau apa? Silakan. Oke, teman-teman Muhammad, atau sini coba jawab dulu versinya. Sebenarnya kalau kita lihat yang angka 210 juta itu adalah hanya hitung-hitungan matematis, jadi bukan sebuah angka yang pasti harus tercapai angkanya 210 juta. 210 juta ini sebenarnya tadi seperti Ustaz Roni bilang di depan, itu tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi sebenarnya hadiah. Tapi dengan catatan, hadiah itu bukan atas penempatan uangnya, tapi atas tercapainya komitmen atas penempatan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi hadiah itu sebenarnya hadiah yang di belakang. Jadi ketika sudah tercapai, katakanlah kontraknya 5 tahun, hadiah itu sebenarnya menjadi hak penuh Najir setelah 5 tahun. Nah, namun hadiah ini bisa dipinjam dulu lah, atau di bank boleh menitip, karena katakanlah si penabungnya pingin hadiahnya, coba deh kalau hadiahnya di depan, boleh nggak saya pakai dulu? Misalkan si penabung itu pengen mobil, mobilnya bisa saya pakai dulu nggak? Nah, itu hadiah itu belum mutlak sebagai pemilik si penabung, itu masih kepemilikannya bank. Nah, kapan haknya secara penuh beralih? Itu ketika jangka waktu kontraknya terpenuhi. Nah, itu di sisinya. Dan itu diambil bukan dari dana bagi hasil. Karena itu harus dipisahkan. Hadiah itu nggak boleh diambil dari bagi hasil antara nasabah dengan bank. Nah, itu biasanya diambil di promosi.
Baik. Nah, ini Mudah-mudahan metode cukup ini jelas, ya. udah melalui mekanisme DSN, DPS gitu. Silakan mungkin Oke. teman-teman Bang Muhammad bisa menambahkan. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Ya. Ini yang barusan memberikan penjelasan namanya Cecep Ridwan, Bapak Ibu sekalian. Beliau yang menyusun konsep dari TPB tadi ya di Bank Muamalat. Jadi kesimpulannya begini, yang diberikan itu adalah hadiah sebagai komitmen terhadap penempatan dananya selama 5 tahun. Ya, harusnya hadiah itu diberikan di akhir, tapi ini dipinjamkan dulu di awal. Ya, jadi masih HGP, hak guna pakai. Nanti begitu selesai 5 tahun baru hak milik. Demikian ya, Kang Cecep. Kemudian hadiahnya diambil dari mana? Dari biaya promosi, bukan dari bagi hasil atas penyimpanan dana tersebut. Gitu. Kira-kira seperti itu singkatnya. Mohon maaf karena waktunya sudah lewat dari jam 10, jadi kita persingkat. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ingin diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor admin yang ada, atau pekan depan ya di pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi. Baik, terakhir dari Pak Mansur, di dunia ini tidak ada yang pasti bagaimana kalau sekiranya harta wakaf ini rugi atau berkurang. Ya, Bapak sekalian, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa pengelolaan harta wakaf itu ada dua menurut peraturan BWI, ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung, dananya harus disimpan dulu di bank syariah. Jadi itu aman dananya, nggak kepake ya. Yang dimanfaatkan hanya manfaat dari harta yang disimpan. Contohnya tadi yang dari bank muamalat. Yang kedua, kalau pengelolaan secara langsung itu ada syarat-syaratnya, termasuk salah satunya adalah itu harus diasuransikan untuk menjamin keamanan, keabadian dari harta wakaf yang diinvestasikan. Begitu. Baik, demikian Bapak sekalian pertemuan kita pada malam hari ini. Karena sudah jam 10 lewat sesuai dengan apa yang kami publikasikan bahwa acara kita akan selesai jam 10. Ya, sekali lagi nanti jika ada yang ingin menindaklanjuti pertemuan kita, insya Allah kita akan laksanakan pertemuan ini secara rutin. Ini kan baru batch pertama, nanti ada batch kedua dan seterusnya. Bahkan bulan Agustus, insya Allah kami akan ada pertemuan offline di Indragiri, ya, di Indragiri sekitar tanggal 6. Indragiri Hilir. Ya, Indragiri Hilir. Ya, Indragiri Hilir tanggal 6 bersama Pak Bi dan para pejabat yang ada di sana, insya Allah. Mungkin tunggu informasinya, kalau bisa kita ikut bersama-sama, nanti kita bisa putar bareng-bareng, insya Allah. Mudah-mudahan COVID-19-nya sudah mulai mereda. Kemudian untuk materinya, nanti insya Allah bisa didapatkan ya, bisa diakses dari akun sosial medianya Wakaf Mulia Institute, ya, bisa didapatkan insya Allah di sana. Dan bagi yang ingin mengikuti acara-acara dari Wakaf Mulia bisa dilihat di profilnya Wakaf Mulia Institute. Baik, Bapak sekalian, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengistighfar, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama semua kru yang menyelenggarakan kegiatan ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa lafa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas kehadirannya.